Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang merupakan karya saya sendiri. Cerita yang saya tulis berjudul Sekeping Kenangan Masa Silam Saat Pesta Pernikahan. Baik, tanpa berlama-lama, kepada teman-teman yang suka dengan konten ini, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lain agar semuanya bisa saling berbagi. Cerita Sekeping Kenangan Masa Silam Saat Pesta Pernikahan, karya Adela Nuari Abdan Syakuro. Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat, saat pesta pernikahan. Aku terduduk sendiri di pesta pernikahan, mengamati dalam diam orang yang sibuk berlalu lalang. Semua orang yang hadir mengatakan bahwa kedua mempelai di depan adalah pasangan yang serasi. Mempelai pria berprofesi sebagai dokter, sedangkan si wanita berprofesi sebagai pegawai swasta di perusahaan ternama. Tak hanya itu, banyak tamu yang hadir mengatakan bahwa kedua mempelai itu mirip. Mempelai putra memiliki wajah putih, bersih, dan mempelai wanita memiliki wajah yang serupa. Keduanya seperti artis di film-film Hollywood. Aku berdiri dari tempat duduk dan hendak menyalami serta mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Tapi aku ragu karena suasana masih ramai dan antrian salaman menuju pengantin masih panjang. Aku kembali duduk. Di sana masih banyak hidangan yang belum kumakan. Jujur, aku tidak berselera. Tetapi daripada hanya duduk diam dan menunggu antrian, lebih baik aku menunggu sambil menyantap es krim yang berada di tengah-tengah ruangan. Aku berdiri menuju meja es krim. Seketika kenangan-kenangan masa silam menari dalam benakku. Kenangan yang sangat kubenci, ingin sekali kuhapus dari memori akal sehatku. Sayangnya tak bisa. Semakin kucoba untuk melupakannya, justru bayang-bayang itu semakin kuat menghantui. Semakin kuat kulepas, bayang-bayang itu semakin melekat dalam jiwa. Dua tahun lalu di tepi pantai, hamparan pasir putih bersih terbentang dengan indahnya, membuat semua orang yang datang ke pantai merasa gembira tiada tara. Desir ombak berbunyi, menyanyikan sebuah melodi indah bagi setiap insan yang mendengar. Anak-anak kecil tertawa bahagia, berlari, bercanda di tepian pantai bersama kedua orang tua mereka. Pasangan muda-mudi duduk bersama, saling tersenyum, saling pandang. Wajah mereka kemerah-merahan karena malu, sekaligus terkena sengatan panas sinar matahari di siang itu. Rizky, aku ingin hidup bersamamu selamanya. Aku ingin seperti keluarga itu. Novia menunjuk suami istri yang sedang bermain bersama kedua anaknya di tepi pantai.
Ya, aku pun ingin hidup dan menjalin kasih bersamamu, Novia. Tak akan lama lagi, aku pasti melamar dan menikahimu. Aku tersenyum menatapnya. Novia tersenyum padaku. Wanita yang baik hatinya kupilih karena aku cocok dengannya, bukan semata karena wajahnya yang cantik, tapi karena baik budinya, santun perangainya. Aku bertemu dengannya di sebuah acara seminar wirausaha. Kemudian aku berkenalan, berbicara, dan berdiskusi dengannya. Dari situlah aku mulai mengenal dan memberanikan diri untuk meminta nomor kontaknya. Dia juga mulai mengenal dan terbiasa denganku. Dia tak keberatan jika saat ini dan selamanya aku menjadi sahabat baik untuknya. 1 tahun berlalu, hubunganku dengan Novia berjalan mulus sebagai seorang sahabat. Kita saling bercerita dan berdiskusi, mulai dari masalah pekerjaan sampai permasalahan sehari-hari yang sering kita temui. Setiap hari kita berkomunikasi, walau hanya melalui media sosial. Entah menanyakan kabar, bertanya kondisi hari ini, bertanya keadaan kantor, bertanya keadaan keluarga, dan lain-lain. Usiaku lebih muda 2 tahun dari Novia, tapi tak menghalangiku untuk bisa menjadi sahabat terbaiknya. Sampai di suatu sore, Nov, 1 tahun terbaikku adalah ketika bisa mengenalmu lebih dalam. 1 tahun terburukku adalah ketika tak bertemu denganmu. Dia bingung, mulutnya melongo seakan membentuk huruf O. Keraguan sempat terbesit dalam benakku, tapi segera kubuang jauh-jauh rasa itu. Aku yakin akan berhasil mendapatkan hatinya. 1 tahun mengenalmu merupakan waktu yang lama. Lama untuk mengatakan bahwa aku mencintaimu. Aku ingin kamu menjadi kekasihku. Aku berjanji tidak akan mempermainkanmu dan kita akan hidup bersama sampai tarikan nafas terakhir. Novia tertunduk. Aku tak bisa melihat ekspresi wajahnya. Cukup jelas apa yang kuutarakan padanya, dan dia pasti mengerti maksud dan keinginanku. Perlahan dia mengangkat kepalanya. Terlihat 2 matanya berkaca-kaca. Rizky, kamu tahu kan umurku lebih tua darimu? Ya, aku tahu. Dan itu bukan masalah bagiku, Nov. Aku mencintaimu. Novia menangis terseduh-seduh, lalu mengusap air matanya dan menganggukkan kepala seraya memegang tanganku erat-erat. Itu merupakan salah satu hari terindah dalam hidupku, di mana aku berhasil mendapatkan seorang wanita pujaan hatiku. Hari-hari ku lalui dengan kebahagiaan dan canda tawa bersamanya. Desiran ombak pantai masih terdengar merdu. Aku masih terduduk bersama Novia. Hari mulai sore. Para pengunjung justru semakin banyak yang berada di pantai. Mungkin mereka ingin melihat sunset di sini. Kami juga berencana kembali ke rumah setelah menyaksikannya. Setelah kejadian itu, kami sering menghabiskan waktu untuk bersama. Ya, hubungan kita relatif lebih hangat dibanding pasangan lain. Jika pasangan lain lebih banyak menghabiskan waktu dengan bertengkaran karena perbedaan, kita justru lebih banyak berduaan dengan canda, tawa, dan saling bercerita. Seperti, Nov, sunset di sana jelek ya? Masa? Bagus kok. Kok kamu bisa bilang gitu?
Novia bertanya dengan keheranan. Soalnya, soalnya sunset yang bagus ada di wajahmu, Novia. Ya, di wajahmu, bukan di langit itu. Aku menunjuk ke atas arah matahari. Ih, gombal. Novia mengepalkan tangan dan memukul perutku. Pelan, tapi nyaris membuatku tersedak. Novia mendekat dan menyandarkan kepalanya kepadaku. Aku tersenyum kepadanya, dan dia pun juga tersenyum kepadaku. Hingga sinar matahari menghangatkan badan kita. Hatiku berbisik, Novia, menghabiskan waktu bersamamu merupakan kebahagiaan untukku. Minggu, pukul 10 lebih 20 menit, waktu Indonesia Barat, saat pesta pernikahan. Aku tersadar dari lamunan. Masih banyak yang mengantri untuk bersalaman. Sudah lebih dari 20 menit aku di sini. Aku tak bisa berlama-lama. Kuputuskan mengantri agar bisa segera bersalaman dengan pengantin depan lalu pulang. Kulihat orang tua, dewasa, remaja, dan anak-anak bersalaman dengan kedua mempelai itu, lalu berfoto dengan berbagai pose sebagai simbol kebahagiaan dari pernikahan mereka berdua. Antrian masih panjang. Kenangan itu kembali hadir. Suatu malam setelah pulang kerja, baru saja kurebahkan badan di kasur, tiba-tiba HP berbunyi. Kulihat di layar ternyata panggilan dari Novia. Ya, halo. Ada apa, Nov? Aku bertanya dengan santai. Riz, aku ingin bertemu denganmu malam ini. Penting. Novia berkata tegas. Aku baru saja Aku tunggu sekarang di kafe R&R. Novia memotong perkataanku dengan tegas dan dingin. Tut, tut, tut. Suara HP Novia dimatikan. Tanpa kompromi, tak ada basa-basi. Segera aku cari kunci motor dan segera berlari menuju garasi. Dasi dan baju kantor masih kupakai, tak kupedulikan. Kunyalakan motor dan segera kutuju kafe yang disebut Novia. Kafe yang sering kukunjungi ketika ingin menghabiskan waktu bersamanya. Tak perlu memakan waktu lama. Aku segera masuk ke kafe dan mencari Novia. Ku tengok kepala ke arah kanan. Ku pandangi satu persatu pengunjung kafe. Tak kulihat ada dia di sana. Juga ku tengok ke arah kiri dan Novia berada di sudut ruangan. Di sana tertulis meja nomor 8. Aku duduk berhadapan. Ekspresinya dingin tak seperti biasa. Sorot matanya tajam memandangku. Tak pernah kulihat dia begitu dingin dan aneh seperti itu. Tiba-tiba prasangka buruk terbesit dalam benakku. Tapi dengan cepat, segera ku tepis. Nov, ada apa ya? Kok tiba-tiba ngajak ketemu di sini? Aku mencoba mengusir prasangka buruk dengan memulai bertanya. Novia terdiam. Kepalanya menunduk. Untuk beberapa detik, suasana tegang. Riz, otot-otot di sekujur tubuhku terasa kaku. Perasaan buruk kembali hadir dan menari-nari dalam kepalaku. Novia berkata sambil menunduk dan tak sekejap pun memandang wajahku. Riz,
Aku tahu kamu begitu mencintaiku. Aku tahu kamu tak bisa jauh dariku. Aku tahu kamu selalu ada untukku. Dan aku tahu kasih sayangmu tak bisa diungkapkan dengan indahnya kata-kataku. Tapi, demi kebaikan kita bersama, jangan pernah temui aku lagi. Aku tak bisa lagi menjalin hubungan denganmu. Mulai saat ini, kita bukan siapa-siapa lagi. Kamu bebas mencari kekasih manapun yang kamu sukai. Tidak ada lagi kamu di hatiku, dan tidak ada lagi aku di hatimu. Tentang kenangan masa lalu, anggap saja tak pernah terjadi. Tapi kan, aku tak sempat meneruskan perkataan. Lidahku keluh dan membisu. Yang lebih penting lagi, sebelum aku meneruskan kata-kata, Novia pergi meninggalkanku tanpa alasan yang jelas. Pergi begitu saja dan menyisakan sejuta pertanyaan dan noda dalam hati. Tak kusangka orang yang kucintai pergi meninggalkanku dengan mudah. Setelah peristiwa itu, aku tak pernah lagi berkomunikasi dan bertemu dengannya. Pernah sesekali mencoba mengirim pesan lewat HP, tapi sayang pesanku tak dibalas. Mencoba untuk telepon, sayang direject. Dan jika sedang beruntung, dibiarkan tak terangkat. Sampai saat ini, aku tak paham mengapa dia meninggalkanku. Minggu, pukul 10:25 waktu Indonesia Barat, saat pesta pernikahan. Tak terasa, aku berada di depan kedua mempelai itu. Dengan senyum kecut dan senyum dibuat-buat, aku salami mempelai wanita itu. Selamat ya Novia, semoga kamu bisa bahagia dengan suamimu. Maafkan jika aku pernah melukaimu. Mata Novia berkaca-kaca, tak ada jawaban, hanya ada senyuman dan anggukan. Kini jelas sudah mengapa Novia menjauhiku, karena dia memilih orang lain yang mungkin lebih baik, atau mungkin lebih bisa membahagiakan dirinya ketimbang diriku. Tamat. Adapun inspirasi cerpen ini dan juga pesan moral yang didapat, tulisan ini merupakan sebuah kejadian klasik orang-orang yang pernah mengalami percintaan dan ditinggal pergi oleh kekasih hati saat sedang sayang-sayangnya. Siapapun yang pernah mengalami hal ini, segeralah bangun dan jangan pernah berpikir dia akan kembali lagi, apalagi pergi karena memilih orang lain. Kita tidak mungkin menjadi tempat persinggahan keduanya setelah dia mengkhianati cinta yang kita beri. Carilah orang lain yang benar-benar menerima kita dan menepati janji untuk sehidup semati. Buatlah komitmen kuat untuk bisa menuju ke jenjang pernikahan. Setelah itu, bangunlah ketulusan cinta untuk menapaki badai-badai rumah tangga dan saling bertoleransi atas segala kelebihan serta kekurangan. Dengan itu semua, niscaya akan terbangun sebuah cinta yang tak memandang fisik semata, namun juga hal-hal di luar fisik. Semoga dengannya cinta akan hidup abadi di dunia. Terima kasih. Itu cerita dan inspirasi tulisan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.